selamat datang di tutorial GNS3 Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai HSRP. Kita tulis saja di sini HSRP Lab. Oke, jadi topik hari ini kita akan membahas Hot Standby Router Protocol atau HSRP. Ini proprietary-nya Cisco. Berarti ini cuma bisa dikonfigure di routernya Cisco aja. Hari ini topologinya seperti ini. Jadi kita punya 6 router dengan 2 switch. Di sini adalah satu network. Karena di sini menggunakan Ethernet switch dengan alamatnya segini. Kemudian di bagian sebelah sini juga ada satu subnet sendiri. Kemudian di sebelah sini satu subnet dan di sebelah sini satu subnet. Untuk memudahkan, saya menggunakan routing protokol EIGRP untuk area ini, dan area di sini saya akan menggunakan static route. Nanti saya akan coba menjelaskan gimana caranya static route ini menggunakan HSRP. Jadi HSRP akan dikonfigur di R1 dan R2. IP address semua sudah dikonfigur. Kita lihat saja. Ya, jadi semua interface sudah up. Jadi kita akan menggunakan di F00 R1 dan F00 di R2. Kita akan configure sebagai HSRP. Perintahnya sederhana. Perintahnya adalah standby group number kemudian konsep HSRP sendiri dia akan menggunakan virtual IP. Berarti di interface F00 R1 dan F0 R2 itu punya IP address-nya sendiri. Kalau kita lihat misalnya untuk F00 sendiri di R1 dia memiliki IP 192.168.1.2. Sedangkan di R2 kita akan lihat dia menggunakan IP address 192.168.1.3. Sekarang kita akan membuat virtual IP karena konsep HSRP adalah membuat virtual IP, lalu kemudian dia akan memilih salah satu jalur yang memiliki priority lebih besar. Di sini kita coba standby. Nah, di sini kita berikan virtual IP-nya. Di sini saya ingin memberikan virtual IP-nya 192.168.1.1. Kemudian kita tentukan priority. Priority default-nya adalah 100. Berarti jika kita tidak melakukan konfigurasi priority, kedua router ini akan memiliki default priority 100. Kali ini kita harus memilih mana yang ingin dilewati sebagai jalur primary dan mana yang akan menjadi standby. Kali ini saya akan membuat R1 menjadi jalur primary. Maka saya akan membuat priority-nya lebih tinggi sedikit, yaitu 105. Kemudian jangan lupa untuk melakukan preemption. Preemption itu berarti jika dia akan secara aktif membandingkan priority-nya dengan priority router standby. Jika dia memiliki priority lebih besar, maka dia akan secara otomatis mengambil alih jalurnya. Oke. Kemudian kita juga bisa mengatur timers. Timers ini seberapa sering sih dia melakukan hello message. Nah, jika kita tanda tanya di sini, nah ini adalah hello interval.
saya akan mengkonfigurasinya dalam milisekon. Berarti setiap 100 milisecond dia akan melakukan hello message. Dan kemudian ada lagi yang kedua. Yang kedua ini hold time. Hold time ini adalah waktu di mana jika hello message ini tidak diterima sampai waktu hold time, maka dia akan dinyatakan router itu mati. Berarti ini untuk mendefinisikan apakah router tersebut dapat digunakan atau tidak. Di sini saya menggunakan hello timernya adalah 100 milisecond dan dead timernya adalah 400 milisecond. Oke. Jika kita sudah selesai dengan konfigurasi di sini, maka kita akan melakukan konfigurasi di R2. Oh ya, di sini kita tidak mengkonfigurasi lagi priority karena kita menggunakan nilai defaultnya saja. Oke. Kita akan mengkonfigurasi Oke, untuk mengeceknya apakah HSRP kita sudah jalan, kita bisa show standby. Kita bisa lihat bahwa R1 state-nya adalah aktif dan R2 state-nya adalah standby. Berarti jika dari R5 ini ingin menuju ke R6, maka dia pasti akan melewati jalur ini, jalur R1. Sekarang kita coba saja. Kita lihat R6 ini. Oke, alamatnya adalah 192.168.2.10. Kita lihat sekarang di R5. Apakah dia sudah memiliki default root? Tadi saya sudah injek default root untuk ke 1.1. Kita coba ping dulu. Oke, ke 1.1-nya sudah jalan, berarti virtual IP-nya sudah bagus. Sekarang kita coba ping ke sudah sampai. Dan kalau misalnya kita trace root, kita akan lihat dia bisa melewati yang mana. Jadi yang pertama dia melewati 192.168.1.2 dengan kata lain R1. Kemudian dia ke R3. Kemudian dia akan ke R6. Oke, sekarang apa yang terjadi jika ketika kita ping tapi kita mematikan R1-nya? Apakah R2-nya menjadi standby? Kita akan coba. Pertama kita write dulu. Oke, dia akan nge-ping 1000 kali dan ketika ini kita matikan dia.
Apa yang terjadi? Nah, dia nyambung kembali. Berarti selama di detik ini, dia akan bertukar pesan HSRP yang menunjukkan bahwa, oh, R1 sudah mati. Berarti kita harus lewat jalur lain. Sekarang kalau kita melihat show standby, maka state-nya adalah aktif. Berarti sekarang R2 sudah menjadi aktif. Apa yang terjadi jika kita menyalakan kembali R1-nya? Pingnya masih terus berjalan. Nah, dia akan kembali mati dan kita lihat. Oke. Nah, ini dia sudah hidup kembali. Nah, jika kita lihat, dia akan kembali standby. Berarti jika si R1 ini mati, kemudian dia hidup kembali, karena dia memiliki priority lebih tinggi, maka semuanya akan kembali jalurnya ke sini, ke R1. Nah, bisa dilihat di sini ketika ping memang ada beberapa paket yang drop dengan perpindahan ini. Namun perpindahannya adalah otomatis, sehingga dia bisa melakukan perpindahan dengan cukup mulus. Oke, sekian lab untuk HSRP ini. Kita akan lanjutkan di bagian yang kedua dengan lebih mendalam. Sampai jumpa di lab yang berikutnya. Terima kasih.